Sejarah mencatat bahwa Palestina sejak ribuan tahun lalu menjadi tanah subur yang dihuni oleh berbagai bangsa. Letaknya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan membuat wilayah ini selalu terbuka bagi pendatang. Di antara pendatang itu, orang-orang Yahudi termasuk kelompok yang pernah datang untuk menumpang hidup di tanah tersebut. Pada mulanya, masyarakat asli Palestina terdiri dari bangsa Kanaan dan suku-suku Arab kuno yang telah bercocok tanam serta berdagang. Mereka hidup menetap dengan membangun kota-kota tua seperti Yerusalem, Hebron, dan Gaza. Kehidupan mereka berkembang jauh sebelum bangsa Yahudi memasuki kawasan itu. Orang-orang Yahudi pertama kali dikenal sebagai keturunan Ibrahim, melalui anaknya Ishak dan cucunya Yakub yang bergelar Israel. Yakub dan keturunannya sempat berpindah ke Mesir akibat kelaparan. Dari sanalah kisah mereka berlanjut hingga masa perbudakan di bawah Fir'aun. Setelah berabad-abad berada di Mesir, mereka meninggalkan negeri itu bersama Nabi Musa. Perjalanan panjang yang dikenal sebagai Eksodus membawa mereka ke Gurun Sinai. Dari situ mereka berusaha mencari tanah baru untuk ditinggali. Palestina yang subur dan dihuni bangsa Kanaan menjadi tujuan impian mereka. Namun, catatan sejarah menyebutkan bahwa ketika mereka tiba, tanah Palestina bukanlah wilayah kosong. Sudah ada peradaban dan masyarakat mapan yang menolak dikuasai oleh kaum pendatang. Orang Yahudi tidak langsung menetap dengan damai, melainkan melalui konflik yang panjang dengan penduduk setempat. Selama masa itu, mereka sering dianggap sebagai pendatang yang hanya menumpang. Kadang mereka bisa hidup berdampingan, namun tak jarang pula terjadi peperangan. Beberapa suku Yahudi berhasil tinggal di sebagian kecil wilayah, tetapi tidak pernah sepenuhnya menguasai Palestina. Pada periode kerajaan, orang Yahudi berhasil mendirikan kerajaan Israel dan Yehuda dalam waktu terbatas. Namun kerajaan itu tidak bertahan lama. Serangan bangsa asing seperti Asyur dan Babilonia menghancurkan kekuasaan Yahudi di tanah Palestina. Banyak dari mereka kemudian diusir atau dijadikan tawanan. Ketika Babilonia menguasai, ribuan orang Yahudi dibawa ke pembuangan. Hal itu dikenal sebagai masa pengasingan Babilonia. Dari titik inilah, mereka kehilangan kendali politik di Palestina, hanya tersisa sebagai kelompok kecil yang masih menumpang hidup di antara bangsa lain. Kemudian, Persia mengalahkan Babilonia dan mengizinkan sebagian orang Yahudi kembali ke tanah leluhurnya. Meski begitu, mereka tidak pernah lagi menjadi penguasa penuh. Palestina tetap menjadi wilayah yang dikuasai kekaisaran besar, sementara Yahudi hanya minoritas di sana. Masa Yunani dan Romawi juga membawa babak baru. Orang Yahudi tetap berada di Palestina, tetapi jumlahnya kecil dibanding penduduk asli Arab Kanaan. Kehidupan mereka berlangsung di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Beberapa kali terjadi pemberontakan Yahudi, namun selalu berakhir dengan kekalahan. Puncaknya terjadi pada abad pertama Masehi ketika Romawi menghancurkan Bait Suci di Yerusalem. Banyak orang Yahudi diusir, dibunuh, atau dipaksa meninggalkan Palestina. Sejak saat itu, komunitas Yahudi semakin menyebar ke berbagai wilayah dunia, memasuki fase diaspora panjang.
Di tengah diaspora, sebagian kecil Yahudi tetap bertahan di Palestina. Mereka hidup berdampingan dengan bangsa Arab, Kanaan, dan kemudian umat Kristen serta Muslim yang datang kemudian. Jumlah mereka semakin sedikit, namun catatan menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak pernah sepenuhnya hilang dari Palestina. Selama masa kekuasaan Islam sejak abad ke-7, Palestina menjadi wilayah terbuka yang dihuni oleh berbagai umat. Yahudi yang tersisa diterima sebagai kelompok minoritas dengan status dhimmi, hidup di bawah perlindungan kekhalifahan. Mereka menumpang hidup, membayar jizyah, dan tetap bisa beribadah. Pada periode-periode ini, Yahudi hidup relatif damai dibandingkan saat di bawah kekuasaan Romawi atau Eropa. Mereka menjadi bagian dari mozaik sosial Palestina yang multikultural. Namun, jumlah mereka tetap kecil dibandingkan dengan mayoritas Arab Muslim dan Kristen. Seiring berjalannya waktu, Palestina terus menjadi tanah yang diperebutkan. Namun catatan penting adalah bahwa orang Yahudi di sana tetap berstatus sebagai minoritas. Mereka tidak lagi memiliki kedaulatan, melainkan hidup menumpang di tanah yang mayoritas dihuni bangsa Arab. Kondisi ini berlangsung berabad-abad, bahkan hingga masa kekuasaan Ottoman Turki. Pada masa Ottoman, Palestina dipandang sebagai provinsi biasa. Yahudi tetap hadir, tetapi dalam jumlah sangat kecil, berbaur dengan penduduk lokal tanpa dominasi politik. Kehadiran Yahudi di Palestina pada masa Ottoman sebagian besar adalah kelompok kecil yang datang dari Eropa. Mereka biasanya pindah karena alasan agama atau mencari perlindungan. Di Yerusalem, komunitas Yahudi hidup di salah satu kawasan kota tua tanpa menimbulkan banyak konflik. Namun, awal abad ke-19 membawa perubahan besar. Gelombang imigrasi Yahudi dari Eropa mulai meningkat. Mereka kembali datang ke Palestina dengan alasan religius maupun politik. Meski awalnya hanya ingin menumpang dan tinggal damai, sebagian di antaranya membawa misi nasionalisme Yahudi. Gelombang kedatangan ini diperparah oleh gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19. Dengan dukungan Eropa, orang Yahudi mulai membeli tanah, mendirikan permukiman, dan merencanakan negara sendiri. Inilah yang kemudian menimbulkan gesekan dengan penduduk asli Palestina. Awal mula kedatangan orang Yahudi sebagai penumpang hidup di Palestina pada dasarnya tidak menimbulkan masalah besar. Namun ketika jumlah mereka bertambah dengan misi politik, hubungan dengan penduduk asli menjadi tegang. Dari sini cikal bakal konflik panjang mulai terbentuk. Jika ditarik akar sejarah, orang Yahudi memang pernah ada di Palestina, tetapi tidak pernah secara permanen menguasai tanah itu. Sebagian besar masa sejarah mereka adalah sebagai pendatang, minoritas, dan penumpang di tanah bangsa lain.